adalah sebuah permainan tradisional yang diminati oleh kalangan muda hingga kalangan tua. Bermain layang-layang menjadi alternatif bagi mereka untuk mengisi kejenuhan. Oleh karena itu, popularitas layang-layang semakin meroket. Dengan semakin populernya layang-layang, tentunya para pengrajin dan penjual mendapat keuntungan lebih pada situasi ini. Dayat, saya di sini sebagai pemandu, termasuk membuat layang-layang juga. Nama saya Anang Hartono, cuman orang lebih dikenal di sini dengan nama Anang Layangan. Saya berdagang layangan tuh sudah hampir 21 tahun. Saya berdagang mulai tahun 99, pas habis krisis moneter, dan kebetulan saya juga memang korban krisis moneter. Kerja diberhentikan, terus saya mencoba untuk berjualan layangan. Dan kebetulan saya dari hobi, karena saya hobi main layangan, dan saya coba untuk berdagang layangan itu. Sejarah layang-layang dikenalnya di Cina, itu 3000 tahun sebelum Masehi permainannya ya. Tapi di Indonesia ini ditemukan juga ada lukisan layang-layang, itu hanya di Sulawesi Tenggara di Gua Muna. Itu yang perkirakan umurnya sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Karena sudah diteliti itu sudah 80% itu keaslian lukisannya, dan memang orang sana juga dia membuat layang-layangnya memang dari daun gadung, dari kerangkanya menggunakan bambu, terus dia tidak menggunakan lem, dia sistem membuatnya dijahit ya, dianyam, dijahit menggunakan bambu ditipiskan. Untuk benang mainnya terbuat dari daun nanas. Kalau untuk perkembangan layang-layang dari dulu sampai sekarang, kalau saya lihat semakin modern ya. Dulu kita sekitar tahun 80-an itu komunitasnya bisa dihitung, tapi sekarang komunitas itu semakin menambah ya. Sekarang hampir dari seluruh Indonesia itu ada komunitasnya, dan layang-layang semakin sini banyak sekali berbagai macam bentuk dan berbagai macam jenis ya. Jadi ada bentuk 3 dimensi, bentuk 2 dimensi ya. Saya berdagang layangan tuh awal-awalnya mah belum jadi agen, saya masih pengecer. Boleh dibilang dagang layangan masih dipandang sebelah mata sama orang pada saat itu. Kalau sekarang sih alhamdulillah ya, namanya layang-layang tuh sebenarnya udah dari zaman dulu. Jadi pemainnya juga bukan hanya sekedar anak kecil, tapi sekarang anak muda, orang tua, bahkan kakek-kakek pun banyak yang pada main layangan. Jangankan namanya di desa-desa, di pusat kota aja juga sekarang seperti di Jakarta, layangan juga rame. Jadi dia nggak mengenal usia, dari muda sampai tua main layangan. Karena sekarang lahan semakin sempit, udah banyak dibangun-bangun, tanah-tanah kosong udah jarang. Pemainnya juga sekarang udah berkurang jauh, nggak seperti dulu. Kalau dulu masih banyak tanah kosong, masih banyak tanah lapang. Mas sekarang anak-anak mau main layangan pun bingung sekarang. Mereka tuh mau main di jalanan diomelin orang, kadang kan sekarang mau main di lapangan juga lapangannya udah nggak ada. Paling sekarang main-mainnya itu di atas rumah, di genteng-genteng rumah, di dak-dak rumah, paling seperti itu sekarang mainnya. Bangga karena ini Indonesia. Lelah rasanya melihat sepasang mata yang selalu awas terhadapku. Ya elah Indonesia sih, ngapain sih lurusin? Percuma pejabatnya semua pada korupsi. Emosiku mencuat saat mendengar kau disalahkan. Hei, jangan salahkan Indonesia karena ada beberapa oknum pejabat yang koruptor. Indonesia itu besar.
Anda harus bangga jadi warga Indonesia. Sindrom respons stres, gangguan yang aku miliki saat kedua orang tuaku meninggal. Dan aku terbangun di tempat yang sama selama 3 tahun silam setelah aku mengalami gangguan tersebut. Aku berlari dan berlari demi memberi hormat kepadamu. Layaknya 4 tahun lalu saat aku dipercaya menjadi pembawa bendera. Aku bangga karena aku hidup di atas negerimu. Negeri yang punya 1000 pulau dan bahasa. Negeri yang amat sangat ramah dan negeri yang kaya akan budaya. Tapi bangga yang terbesar muncul dari dalam hati yang paling dalam dan tanpa alasan. Karena ini Indonesia. I love you. Bucin terus. Woi, nyari handphone. Dibuka lapak aja. Dapetin diskon Magic sampai dengan Rp100.000. Shake it up, shake it up. I'ma stir it up like a cherry in the cup. Shake it up, shake it up. I'ma stir it up like a cherry in the cup. Kalau untuk proses pembuatan layangan tergantung kita mau buat seberapa besar dan bentuknya apa. Kalau misalkan kita mau buat yang kecil, cuman yang ukuran 1,5 meter, itu kalau untuk yang biasa membuat ya itu paling sekitar 1 minggu itu sudah selesai. Tapi kalau untuk yang ukuran besar ya yang biasa untuk lomba-lomba ya, festival internasional ya bentuk 3 dimensi, bentuk ikan atau bentuk kuda atau bentuk kendaraan tradisional itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lebih, karena kita kan membuat layang-layang ini bukan hanya melihat bentuknya ya, tapi kita membuat layang-layang ini mana yang untuk menampung angin, mana yang untuk membuang angin, karena layang-layang ini bukan hanya dia menampung angin ya, tapi harus juga ada untuk membuang anginnya. Jadi harus ada balance nih, karena kalau si layangan menampung angin dia bisa terbang tapi dia tidak stabil. Kalau untuk koleksi kita keseluruhan hampir 500 lebih ya keseluruhan, dari mulai tradisional, layangan kreasi sama layangan olahraga atau layangan kendali kita ada sekitar 500-an lebih. Nah kalau yang kita pajang di sini sekitar 40-an lebih lah yang kita pajang di museum layang-layang ini. Yang sisanya kita simpan di gudang, itu ada beberapa yang besar ya, yang giant. Kita punya ukuran yang besar itu ada 4 ya, yang lebar 9 meter kali 27 meter. Kalau layang-layang ada dari Bali ya, Bali ada namanya janggan ya, janggan dari Bali. Terus ada juga layang-layang dengung itu dari Sumatera Utara. Terus ada juga layang-layang patasiku dari Sumatera Barat. Terus ada dandang laki itu dari Kalimantan Selatan. Terus ada juga layang-layang dari Sulawesi Selatan, itu layang-layang pinisi. Kita banyak mendapatkan beberapa penghargaan ya. Ada beberapa kita mendapatkan rekor muri ya. Kita bekerja sama dengan produk-produk yang mereka untuk membuat layang-layang terbesar ya. Jadi ada membuat layang-layang diamond terbesar, ada membuat layang-layang delta terbesar, ada juga kita menerbangkan layang-layang tren naga terbanyak ya. Itu masuk rekor muri. Kalau museum ini berdiri itu mulai dari pembangunan tahun 2000, terus diresmikan itu pada tanggal 21 Maret 2003. Jadi bermain layang-layang ini selain kita bermain, kita itu juga sehat juga. Kenapa? Karena kita kena sinar matahari ya, itu bagus ya, dan kita juga semua
badan kita semua bergerak sampai dengan kita berolahraga. Layang-layang ini kan salah satu budaya bangsa. Jadi zaman nenek moyang kita nih memang layang-layang sudah ada. Nah, dengan sekarang ini booming ya bermain layang-layang, berarti mereka tidak lupa dengan kebudayaannya sendiri. Jadi ya kalau bisa, kalau pesan saya sih jangan sampai lupa dengan kebudayaan kita, permainan layang-layang.